today we are into the session 2 of the biblical application of the Lord's Prayer. Malam hari ini sesi kedua doa Bapa Kami. Kita lanjut ya. So before I begin, I just want to give you the key point for tonight. Sebelum saya mulai, saya mau kasih dulu ini pokok-pokok dasar ya, kuncinya. So my friends, why do we pray? Saudara, ngapain sih? Kenapa sih kita harus berdoa? Remember, we pray to fulfill His purpose. Ingat, kita berdoa agar kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. We pray to learn to be content and to learn to trust in His provision. Ingat, kita berdoa sehingga hidup kita adalah kehidupan yang puas dan tetap percaya kepada Dia. Today when we read Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ayo sama-sama kita lihat ayat yang pertama, Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa sih maksudnya? We need to ask ourselves, what does it mean? Ya, kita beneran ya harus cari tahu ini maksudnya apa sih? Let us turn to Psalms 135 verse 6. Ayo sama-sama kita lihat di Mazmur pasal 135 ayat 6. The Lord does whatever pleases Him throughout all heaven and earth, and on the seas and in their depths. Next slide please. Mazmur pasal 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, dan di segenap samudra raya. It is very important for all of us to remember that God will do whatever pleases Him. Sangat penting buat setiap kita benar-benar mengerti Tuhan akan melakukan semuanya sesuai dengan kemauan Dia, kehendaknya. He will do whatever He wants in heaven, on earth, and in the depths of the sea. Ya, dimanapun Dia akan melakukan sesuai yang dikehendakinya, baik itu di langit, baik itu di bumi, baik itu di laut, baik itu di segenap samudra raya. So what is this portion of scripture trying to say to us? Apa sih maksudnya ayat ini? God will never ask us for our permission before He does anything. Artinya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Dia nggak perlu minta izin sama kita. God does not have to seek our approval or consult us. Artinya Tuhan tidak perlu berkonsultasi dengan kita, sebaliknya kita yang harus. God will never ever change any of His teaching or laws to accommodate our disobedience and our sinful abomination. Artinya Dia juga tidak akan pernah merubahkan aturannya atau ajarannya agar kita bisa menerima. So it is very important for us to remember that God is also a promise keeper. Sangat penting buat setiap kita mengerti Tuhan itu Dia pegang janjinya. That means His judgment and His punishment will come upon all who are unrepentant and all those who insist on indulging in their sinful practices. Nah, salah satu janjinya juga termasuk Dia berkata, Dia akan menghukum dan menghakimi orang-orang yang tidak mau bertobat dan selalu melakukan dosa. So, your kingdom come, your will be done does not simply mean whatever blessings are in heaven, we must have it here on earth. That is false teaching. Jadi saudara harus mengerti ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada yang berpikir seperti ini, semua yang ada di surga harus hadir di muka bumi ini. Ada yang berpikir seperti ini, tapi itu salah, itu sesat saudara. It is very strange for whatever reason that some people like to believe when they read this verse, your will be done, on earth as it is in heaven means whatever blessings that are in heaven, we must have it here on earth. Ada orang yang percaya seperti ini, sangat aneh. Sewaktu mereka
membaca, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tiba-tiba mereka mempunyai suatu pemikiran, oh, kalau datanglah kerajaanmu di muka bumi ini, artinya semua yang ada di surga, semua yang hebat-hebat yang ada di surga, yang bagus-bagus di surga itu harus turun ada di bumi ini. Itu adalah sesuatu pemikiran yang salah. How do we know that is false teaching and that is wishful thinking? Nah, caranya gimana? Kita harus belajar kebenaran agar kita tidak tersesat. It's actually very simple. In heaven, people do not fall sick. Sangat sederhana, saudara. Buktinya sangat sederhana. Di surga itu nggak ada orang yang sakit. Setuju? But here on earth, we see many people fall sick, correct? Lah, di dunia ini banyak loh orang sakit kan? In heaven, people don't grow old, they don't die. Di surga itu orang itu tidak menjadi tua, orang itu tidak mati lagi. But here on earth, we all grow old and we all will die. Tapi di dunia ini kita setiap hari ya akan menua kan, dan suatu hari pun kita akan meninggal. So my friends, please don't be deceived anymore. Jadi saudara, tolong jangan tertipu, belajar yang benar ya. We know here on earth, we must share in the suffering of Christ before we can share in His glory later. Setiap kita tahu di muka bumi ini kita tidak terluput dari berbagai tantangan kehidupan sampai nanti kita masuk ke surga. And we know here on earth, the Bible tells us we must go through many trials and tribulations before we enter heaven. Dan jikalau kita mengambil kesengsaraan demi Dia, kita juga akan mengambil bagian di kemuliaannya nanti. So now, everyone can understand why I say it is false teaching and it's very ridiculous. Jadi saudara ngerti ya, yang tadi itu kalau saudara diajar seperti itu, ataupun kalau saudara mempunyai pengertian seperti itu harus dirubah. How can whatever is going to happen in heaven be happening here and now on earth? Ya, jikalau saudara masih berpikir ya apa yang terjadi di surga harus terjadi di muka bumi ini adalah pengertian dari ayat ini, saudara harus berubah pengertian saudara. Okay, now let us take a look at your kingdom come, your will be done. Ayo sama-sama kita pelajari. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. It simply means God will do it His way. Artinya, ya Tuhan akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Because the Bible says, Lord, your will be done, not our will be done. Sebab kan disebut begini kan, jadilah sesuai kehendakmu, bukan jadilah sesuai dengan kehendak kita. So now we understand that we do not have the authority or the right to dictate or to instruct God. Jadi kita harus benar-benar ngerti ya, kita itu tidak diberi otoritas untuk ngatur-ngatur Tuhan. Our duty is to obey His word and fulfill the requirements of His law. Tugas kita adalah mentaati Dia, aturannya dan firman-Nya. That is what it means by your will be done. Itulah maksudnya, jadilah kehendakmu. So on earth as it is in heaven, what does it really mean? Di muka bumi ini sama seperti di surga. Apa sih artinya? It means we must be prepared to reflect the character and holiness of our God here on earth as it will be required of us to do so in heaven for eternity. Artinya di muka bumi ini kita harus mempersiapkan diri dan selalu mengejar agar karakter kita menyerupai Yesus dan hidup di dalam kekudusan. Itu loh yang dimaksudkan, jadilah kehendakmu itu sama di bumi sama seperti di surga. Now we take a look at
1 John chapter 2 verse 15. Ayo sama-sama kita lanjut lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. The Bible says, "Do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you." Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. So when our love for God is replaced by the things of this fallen world, it is called indulging in the sin of idolatry. Sewaktu kasih kita dikuasai oleh hal-hal di dunia ini, artinya menuruti keinginan dosa, yaitu sama dengan penyembah berhala. So every time when we pray, this is a question that you need to ask yourself. Sebetulnya sebelum kita berdoa, ada sesuatu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Are you still holding on to your worldly possessions? Apakah ada sesuatu yang kita pegang begitu erat sehingga ia menjadi barang berhala? Are you still possessed by your precious things? Apakah ada sesuatu yang kita dikuasai sehingga barang itu melebihi Tuhan? Are you still unwilling to let go? Apakah kita masih terus pegang erat-erat atas sesuatu yang membuat kita selalu kalah? My friends, we need to be very, very honest with ourselves. Ini kita harus benar-benar jujur kepada diri kita sendiri ya. Are we genuinely serving God? Or are we actually serving our selfish ambitions? Apakah sewaktu kita berkata kita mau melayani Tuhan, sungguhkah yang kita layani itu Tuhan, atau kita sekedar melayani keegoisan kita sendiri? With our lips, we say we serve God. Apakah cuma sekedar dengan bibir kita berkata kita melayani Tuhan? But are we trying to achieve our own personal agendas in the name of Jesus? Tetapi apakah sebetulnya yang kita cari itu adalah kemauan, keuntungan kita sendiri, tetapi dengan mempergunakan nama Yesus? So my friends, we must remember, if you continue to love this world and the things that the world offers you, Jikalau kita terus-menerus mengasihi dan mengejar terus hal-hal yang dunia ini, the love of the Father is not in you. firman Tuhan berkata, kasih Allah Bapa tidak ada di dalam kita. Next, let us move on to James chapter 4, reading from verse 3 to 4. Ayo sama-sama kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 4. And when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure? You adulterous. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Bahkan pada saat kamu meminta, kamu juga tidak akan menerima apa-apa. Karena tujuanmu salah. Sebab yang kamu minta itu cuma untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, ibaratnya penjina. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Sekali lagi kukatakan, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia sudah menjadikan dirinya musuh Tuhan. So by now we all already know that we should not come before God with a long list of demands. Jadi saya berharap dari yang sudah kita pelajari, kita seharusnya sudah lebih sadar, kita tidak lagi terus-menerus datang di hadirat Tuhan dengan daftar yang begitu panjang. We all know that we do not have the authority to continue to demand from God by quoting scriptures and twisting God's arm. Sebab kita tidak diberi otoritas untuk nuntut terus kepada Tuhan, apalagi ngutip-ngutip ayat.
Because every time when we quote scripture, we quote it out of context. Sebab bahkan sewaktu kita ngutip ayat pun kita mengutipnya di luar dari konteksnya. We twist the word of God to try to get what we want. Kita memakai firman Tuhan, mengutip firman Tuhan, dimantrain, terus berpikir kita bisa membelokkan kehendak Tuhan. But God already say very clearly in His word, you will not get it because your motives are all wrong. Makanya Tuhan berkata sangat jelas, bahkan pada saat kamu meminta, kamu pun tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tujuanmu salah, dikatakan di sini. We also cannot be blaming God every time our demands are not met. Kita juga nggak bisa tiap kali marah atau menyalahkan Tuhan sewaktu Dia tidak memberikan kepada kita apa yang kita mau. We cannot continue to get angry with God every time we have to go through trials and challenges. Kita juga nggak bisa selalu marah kepada Tuhan sewaktu kita dihadapi dengan tantangan dan pencobaan kehidupan. Because every time when bad things happen, people get angry, they bang the table and they say, why God? Why me? Sebab cenderung manusia kalau hal buruk terjadi di dalam kehidupan mereka, yang pertama pasti mereka salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupanku? You want to know why? Saudara mau tahu kenapa? Because God never promised us that He will grant us wealth and success. Sebab saudara cari deh di firman Tuhan, Tuhan gak pernah menjanjikan Tuhan akan pokoknya ikut Tuhan semuanya sukses, uang banyak, gak pernah saudara. God did not say, everyone that follow me, I will bless you with tremendous wealth and success in the world. Tuhan gak pernah berkata jikalau engkau jadi Kristen, engkau pasti akan kaya raya dan hidup makmur. Nggak pernah, saudara. God never promised that at all. Tuhan nggak pernah loh janji-janji seperti itu. God never promised that He will conduct miracles and healing for everybody. Tuhan juga nggak pernah janji mukjizat akan selalu terjadi kepada semua orang. Kesembuhan akan selalu datang terhadap semua orang. Nggak pernah dijanjikan seperti itu. Why is that so? Because He is not obligated to heal everyone that is suffering from cancer. Saudara harus tahu, Tuhan tidak berkewajiban untuk menyembuhkan semua orang yang kena kanker. Engkau harus tahu yang satu ini. Please don't get me wrong, my friends. God can heal. Tolong jangan salah pengertian. Tuhan pasti bisa menyembuhkan. I know Jesus can heal because I'm healed in the name of the Lord. Aku tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan karena kesembuhanku sendiri datang dari Yesus. After battling cancer for 10 years, Jesus came and touched me on the forehead and I'm healed. Setelah aku bertempur melawan kanker 10 tahun, Tuhan Yesus datang dan menyentuh aku dan aku sembuh. So yes, I do believe in healing. Iya, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. I do believe in miracles. Aku percaya mukjizat masih ada. But please remember, Tapi tolong ingat saudara, Jesus is not obligated nah, to heal and give miracles to everyone. biarpun mukjizat masih terjadi, biarpun kesembuhan masih terjadi, tetapi Yesus tidak berkewajiban jikalau tidak sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti setiap orang harus disembuhkan. Some people are healed, some people are not. Karena ada orang yang disembuhkan di dunia ini, ada orang yang dibawa pulang ke rumah Bapa. Why does it happen like that? We don't know. Kenapa ini terjadi? Kita juga nggak tahu. Kita nggak ada jawabannya. Because God says He is sovereign. Sebab Tuhan berkata, Dia berdaulat, Dia pegang kendali. And He will decide and do whatever pleases Him. Dan Dia sendiri loh yang akan menentukan sesuai dengan kehendaknya, suka-suka Dia. So my friends, instead of always getting angry with God, we already know we must suffer for the sake of Jesus. Jadi saudara, mendingan kalau hal buruk terjadi selalu nyalain Tuhan,
terima deh kenyataan, selagi di muka bumi ini, jikalau kita mau mengikuti Yesus, harus bayar harga. So all of us as genuine children of God, Setiap kita yang ada di sini, anak-anak Tuhan yang sejati, let us come before the Father and learn to say, Lord, let your will be done, let your purpose be fulfilled. With Christ as our example. boleh nggak kita berubah daripada nuntut, marah, terus boleh nggak kita belajar berkata, ya Bapa, biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan rancanganmu. We know that Jesus also said, let your will be done, not mine. Sebab Yesus sendiri juga berkata sedemikian, biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan rancanganmu. So all of us as genuine children of God, we must learn to say, Lord, have your way in me. Jadi anak-anak Tuhan yang benar, yang sejati, setiap kita harus belajar berkata, iya Tuhan, biar terjadi sesuai dengan rancanganmu di dalam kehidupanku. So here's the key point, my friends. A slave should have no ambitions or desires of his own. Dengar baik-baik saudara, ini kunci kemenangan. Seorang budak tidak hidup untuk tujuannya sendiri, melainkan untuk tuannya. As a slave of Jesus Christ, just like Paul, we have no rights to demand things from our master. Sebagai seorang budaknya Yesus Kristus, sama seperti Paulus, kita tidak lagi nuntut-nuntut terus setiap hari, marah-marah terus terhadap Tuhan. Amen? Amin. Okay, now let us move on to Matthew 6:33. It says, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan di atas segala hal dan hidup benar, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So from this verse, we understand very clearly that God is our provider. Dari ayat ini sangat jelas Tuhan berjanji Dia sendiri ya akan menyediakan buat kita. So we must first learn how to abandon our greed, meaning our avarice, and our self-centered and selfish ambitions. Jadi saudara, kalau engkau tahu Tuhan itu beneran sanggup menyediakan buat setiap kita, cukup hidup kita taat, jangan serakah lagi. We cannot continue to cling on to worldly possessions and the pleasures of this fallen world. Kita harus belajar meninggalkan keserakahan, keegoisan. Kita jangan lagi melekat kepada apapun kesenangan sementara yang ada di dunia ini. So we are only commanded to seek His kingdom. Di sini dikatakan kita cuman diperintah untuk cari mengejar kerajaan Tuhan. To seek His kingdom means to seek His righteousness and His holiness according to the commands and the laws in written scripture. Mencari dahulu kerajaan Tuhan artinya mengejar terus hidup benar dan hidup kudus sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Alkitab. We need to know that as long as His presence, His holy presence is dwelling in us, that in itself is already His kingdom. Saudara dengar baik-baik, pada saat Tuhan hadiratnya bersama dengan kita, pada saat kekudusannya ada di dalam kita, disitulah kita ada di dalam kerajaan surga. When we learn to die to our flesh and live and walk in the Spirit, God says all these other material things that we need will be sufficiently allocated or provided
for us. Tuhan berkata, jikalau engkau hidup di dalam kerajaan surga, yaitu hidup di dalam hadiratnya, ketaatannya dan kekudusannya, dia berjanji segala sesuatu, hal tentang materi yang engkau perlukan akan diberikan kepadamu. God knows exactly what we need. Tuhan tahu secara pasti apa kebutuhanmu. So He says it will be given to us according to His abundant provision. Dan dia katakan dia akan berikan kepadamu sesuai dengan berkat dia yang berkelimpahan. My friends, if we truly understand this verse, Saudara, jikalau engkau benar-benar mengerti dan tangkap yang satu ini, we will know that we don't have to chase after money. benaran Tuhan benaran bisa dan sanggup menyediakan. Kita tidak perlu serakannya minta ampun. Money will chase after you because God says He will give it to you. Dengar baik-baik saudara, jikalau engkau ada di dalam kerajaan dia, hidup sesuai dengan tuntunan dia, engkau tidak perlu cari duit yang akan cari engkau. You see, my friends, just using ourselves as an example, 18 years in the ministry, we don't have to ask for tithe and offering. Saya cuma mau membagikan ya contoh apa yang kita lakukan. 18 tahun kita melayani, ada di pelayanan. Tidak pernah sekalipun kita harus minta perpuluhan. We don't have to go around to raise funds from anyone. Kita bahkan tidak pernah kemana-mana minta dana, minta sumbangan dari orang-orang. 18 tahun saudara. We don't have to keep squeezing people for money and keep telling them that if you don't give us your first fruit, God will curse you. Kita nggak perlu tekan-tekan mendesak orang terus berkata engkau harus berikan kepada kita perpuluhan buah sulung, kalau enggak Tuhan akan mengutukmu. Tidak pernah. We don't have to tell people lies to say that if you don't give your tithe, God will not bless you. Kita tidak perlu berdusta dan berkata kepada jemaat, jikalau engkau tidak membayar perpuluhan, Tuhan akan mengutukmu. We don't have to, because of money, put people down, threaten them, and cause them to feel miserable. Kita nggak perlu cuman karena kita mau duit, kita menekan orang, membikin orang merasa terdesak. So remember, my friends, God will provide. Ingat saudara, Tuhan sendiri yang akan menyediakan. If you want to enjoy the benefits of His kingdom, you must live according to the rules and the laws of His kingdom. Saudara dengar baik-baik. Di dalam kerajaannya ada berkatnya. Oke, tetapi bukan untuk semua orang. Jikalau engkau mau memperoleh berkat pemberiannya sewaktu engkau ada di kerajaannya, engkau harus ikut mentaati peraturannya. The spirit and the flesh will never agree. Dagingmu dan Roh Kudus tidak akan pernah mempunyai suatu kesetujuan. If you want to receive the blessings and the benefits of His Holy Spirit, you have to obey His laws and His commands. Jikalau engkau mau mendapatkan manfaat keuntungan dari Roh Kudus, hidupmu harus kudus, hidupmu harus benar, makanya engkau baru bisa menikmati berkatnya. Declaring scriptures and proclaiming scriptures will not make you richer, and it will not guarantee your entry into heaven. Kalau cuman taunya ngutip-ngutip firman, tidak akan membuat kamu diberkati oleh Tuhan. Bahkan belum tentu engkau bisa masuk ke surga. So now every time when you pray, learn to seek Jesus. Stop seeking the world. Jadi sewaktu engkau berdoa mulai hari ini, tolonglah ubahlah doamu. Doamu seharusnya adalah sesuatu yang mengejar Yesus, bukan mengejar dunia ini. He will provide everything. Dan Dia sungguh-sungguh akan menyediakan buatmu. John 18:36. Jesus answered, "My kingdom is not an earthly kingdom. If it were, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders. But my kingdom is not
of this world. Yohanes pasal 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. So again, we must remember, God says, my kingdom is not an earthly kingdom and my kingdom is not here on earth. Ingat saudara, Tuhan berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. So we can be absolutely sure that the kingdom of God is not on this earth and it is definitely not referring to any earthly things. Jadi engkau harus sadar hal-hal tentang kerajaan surga udah pasti bukan tentang hal-hal yang di muka bumi ini. So my friends, we have to be very careful. We must not be deceived by our own impulses of greed. Engkau harus berhati-hati agar engkau tidak tertipu dengan keserakahanmu sendiri. There's no need for us to chase after the 7 mountains. Engkau tidak perlu mengejar pengajaran yang menguasai 7 gunung. We don't have to partake in all this dominion theology to say that we must conquer the financial mountain, we must conquer the media mountain. All these are false teaching. Engkau juga tidak perlu ikut berpartisipasi tentang doktrin penguasaan atas dunia ini yang mengajarkanmu engkau harus menaklukkan gunung ekonomi. Engkau harus menaklukkan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Jesus says, when you want to shine for me, you don't have to be the richest and the best. Yesus berkata, jikalau engkau mau menjadi terang bagiku, engkau tidak perlu menjadi orang terkaya di dunia ini baru bisa menjadi terang buatku. How do I know that? When I look at Lazarus, remember Lazarus? At the end of the day, the rich man didn't go to heaven. Lazarus went to heaven and he shined for Jesus. Lihat contoh di Alkitab, di antara Lazarus dan orang yang begitu kaya, akhirnya Lazarus yang masuk ke surga. So please stop listening to all this teaching from all these Christian cults that are contrary to the word of God. Jadi tolonglah, jangan lagi karena keserakahanmu, kamu kejar terus pengajaran-pengajaran yang mengajarimu doktrin penguasaan atas dunia ini. Karena itu adalah suatu penyesatan dan itu adalah tidak sesuai dengan Alkitab. The Bible already tells us very clearly, what is the point for us to gain the whole world but then lose our soul? Sebab firman Tuhan sangat jelas mengajarkan, ngapain engkau kejar-kejar dunia ini, nakluk-naklukin dunia ini, bahkan jikalau engkau dapat menguasai seluruh dunia, engkau kehilangan keselamatanmu. When you're able to conquer all these worldly things, it doesn't mean that it is a guarantee entry into heaven. Sewaktu engkau sudah sanggup menaklukkan gunung-gunung, mau itu gunung ekonomi, mau itu gunung media, biarpun betapa engkau hebat di dunia ini, belum tentu engkau hebat di mata Tuhan. So remember, please do not become an enemy of God when you keep chasing the world. Jadi tolonglah, sesuai dengan firman Tuhan, jikalau engkau begitukah mengasihi dunia sehingga engkau kejar-kejar terus, engkau sudah memilih dengan tegas untuk menjadi musuhnya Tuhan. Janganlah pernah mau menjadi musuhnya Tuhan. When you keep chasing after the world, when you keep living in your flesh, you will lose your salvation. Jikalau engkau terus-menerus mengejar hal-hal dunia ini, jikalau engkau terus-menerus hidup di dalam kedaginganmu, engkau akan kehilangan keselamatanmu. Because we remember what Jesus said in the Bible, correct? Engkau ingat apa yang dikatakan Yesus di firman Tuhan? People who continue to live in sin, they become the children of the devil. Ingat, orang-orang ya ini yang sudah terima Tuhan Yesus tetapi tetap tidak mau taat, tetap melakukan dosa. Mereka bukan lagi anak Tuhan, tetapi mereka adalah anak setan. So if you are no longer a child of God, but you become a child of the devil, what does that tell you? It means you lose your salvation. Jadi jikalau tiba-tiba dari anak Tuhan engkau bukan lagi anak Tuhan, tetapi engkau menjadi anak setan, ya artinya nggak mungkin anak setan masuk surga kan?
Okay, now let us move on to Matthew 6:11. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 6 ayat 11. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Okay, my friends, we are only authorized to ask for our daily bread. Saudara, lihat baik-baik ini. Kita diberi otoritas untuk meminta makanan kami hari ini yang secukupnya. So let us understand very clearly what it means by daily bread. Ayo sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi apa sih artinya makanan kami hari ini, roti kami hari ini. Okay, in Greek, daily bread means epioseos. Di Yunani kuno, makanan kami hari ini, ya roti kami hari ini, ya dikatakan epioseos. So the definition is what is necessary for existence. Epioseos ini artinya apa yang engkau butuhkan sehari itu, segala kebutuhanmu untuk melewati satu hari itu. And this word epioseos only exists in the Lord's Prayer. Dan kata epioseos ini cuma muncul sekali doang di doa Bapa kami. It literally refers to God's provision that is needed for each day. Artinya pokoknya segala kebutuhan yang engkau perlukan untuk hari itu. So what it means is it is the bread that meets the unique demands of the coming day. Artinya roti yang engkau perlukan seharian itu untuk menjaga agar engkau tidak kelaparan. The bread of our necessity means sufficient for the needs of that particular day. Roti termasuk kebutuhan, ya, kebutuhan sehari-hari untuk hidup untuk hari itu. So when we talk about daily bread, it reminds us of what happened in Old Testament when God provide the people of Israel with manna on a daily basis. Jadi pada saat kita melihat ayat ini, kita juga teringat ya apa yang terjadi kepada anak-anak Israel yang Tuhan berikan kepada mereka mana yang segar setiap hari. They were told not to collect extra and keep it. Mereka diberi aturan jangan ambil secukupnya untuk hari itu, jangan diambil disimpan untuk besok. They were commanded to only take what they required for that day. Mereka diberi aturan cuman mengambil apa yang mereka butuhkan untuk seharian itu. So my friends, we understand now that we don't have to worry about tomorrow, but just trust in the Lord and believe that His provision will be sufficient for us daily. Jadi saudara, dari sini engkau bisa lebih sadar, jangan lagi khawatir terus tentang kebutuhanmu besok-besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Engkau khawatirin terus yang enggak-enggak. Tuhan sanggup menyediakan buatmu. My friends, we all have a choice. We can choose to obey or we can choose to struggle with this. Kita punya pilihan loh. Kita bisa memilih untuk oke deh, pokoknya ini perkataan Tuhan, aku taat. Atau kalau tidak, kita milihnya ya khawatir terus tentang uang. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, khawatir terus. We can learn to trust in Jesus or we can learn to worry every day about money. Kita bisa memilih, itu pilihanmu saudara. Itu pilihanmu mau percaya kepada Tuhan yang berjanji, aku akan menyediakan. Atau juga pilihanmu tiap hari engkau khawatir lah. So this is the only way Jesus taught us to pray. Ask for your daily bread. Ini doa yang Tuhan minta kepada setiap kita untuk melakukannya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jesus only teach us to ask for what is sufficient for that day. Secukupnya, saya ulangi ya, untuk hari ini. He never teach us to proclaim and to declare all these so-called positive declarations about wealth and health.
Tuhan nggak pernah loh suruh kita, ayo ngutip-ngutip ayat. Pokoknya deklarasikan terus biar kamu makmur, biar kamu lebih kaya. Nggak pernah. Jesus never say that we must tithe more and put in more so that you will bless 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Yesus nggak pernah ngomong, kalau engkau nabur mati-matian, gede-gedean, engkau akan diberikan pengembaliannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Enggak pernah. Jesus only say, ask for what is sufficient. Yesus mengajarkan, minta apa yang secukupnya. Because we all know that the seed is the word. And we must allow the word of God to manifest in us 30-fold, 60-fold, and 100-fold. It's got nothing to do with money. Jadi saudara, yang 30, 60, 100 ini adalah benih-benih, itu adalah firman Tuhan. Halo, nggak ada hubungannya dengan duit. So again, let us come to John 14:14. It says, yes, I will grant, I myself will do for you whatever you shall ask in my name, as presenting all that I am. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 14. Oke, saya tayangkan dua. Satu yang ada di Alkitab, satu lagi yang saya terjemahkan sesuai dengan AMPC. Let me explain ya. Di Alkitab itu dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makanya di sini terjadi penyesatan, saudara. Semua orang pokoknya minta deh. Mau minta apa? Tinggal bilang saja, pasti ku kabulin. Enak saja dikirain Tuhan kita itu jin. Saudara, dengar baik-baik, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, semua yang melambangkan aku, nah baru aku akan melakukannya. Tolong dicatat baik-baik, jika lo nggak ada di Alkitabmu, tolong ditambahin ini semua yang melambangkan aku. Jangan lagi tersesat, jangan lagi tertipu dan menipu orang lain. So my friends, when you learn scripture according to the correct context, you will not continue to make foolish mistakes. Jadi sewaktu engkau belajar firman, pastikan engkau belajar yang benar biar engkau tidak lagi tertipu atau menipu orang lain. Now you know that God is not obligated to give us whatever we demand, because He says, I will give you whatever you ask according to my will and my purpose. Dari ini doang, engkau sudah bisa membuktikan Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberikan kepadamu semua apapun yang engkau mau. Dikatakan di sini, jikalau yang engkau minta adalah semua yang melambangkan Dia, sesuai dengan kehendak Dia, maka Dia akan melakukannya. Because we must remember, He says, ask anything in my name, as presenting all that I am. Ini loh, minta sesuai dengan namaku dan semua yang melambangkan aku. So the ignorant people will think that God will give us whatever we ask in His name. But the truth is, we know God is not our worker. He is not the genie in the bottle, that you rub and then ask for anything, He will give it to you. And we know that we are not entitled. Nah, yang orang bebal, orang bodoh akan berpikir, pokoknya minta deh, minta apa saja Tuhan pasti kasih. Kita kan anaknya ya. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan itu bukan jin yang ada di botolmu yang engkau digosok, nanti jinnya keluar ya. Dan Dia juga bukan tukang mukjizatmu. Kita tidak berhak atas itu. So you see, my friends, God never promised that Jesus is our blank check. Tuhan Yesus itu bukan blanko cek kita. I don't know which foolish and ignorant person teach you that Jesus is a blank check, ask anything that you want. But God never said it. Aku nggak tahu kenapa ada orang yang begitu sesat dan begitu bodoh yang mengajarkan orang lain Yesus itu adalah blanko cek. Pokoknya kamu mau berapa angkanya isi aja, pasti engkau akan menerima, karena itu tidak ada di firman Tuhan.
Actually, my friends, I just want to share with you something that's very sad. Saya cuma mau memberitakan ya sesuatu yang sangat menyedihkan. All of us, when we come before the Lord in prayer, everyone wants something from Jesus. Is it correct? Setiap kali kita datang, kita ngomong kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, setiap kali pasti kita ada maunya. Bukankah itu benar? People will come before the Lord and they will pray, Lord, I need more love. I need more encouragement. Orang-orang datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu kasih-Mu, aku perlu dikuatkan oleh-Mu. Some people will say, Lord, I need to have more peace. Lord, I need to have prosperity. I need more money. Ada orang yang berkata, Tuhan, aku perlu damai dari Engkau. Tuhan, aku perlu diberkatin. Some people will come to before the Lord and say, Lord, I need healing. Ada orang yang datang di hadirat Tuhan berkata, Tuhan, aku perlu kesembuhan. Many of us will come before the Lord and say, Lord, I need salvation. Aku perlu keselamatan. Ya, So, my friends, please don't get me wrong. I'm not saying that any of this is wrong. jangan salah sangka, saudara. Aku tidak berkata itu salah, itu semua salah. Saya tidak berkata sedemikian. But Ya. do you realize what is the saddest thing? Tetapi apakah engkau sadar ada satu hal yang begitu menyedihkan? Everyone comes to Jesus wanting something from Him. Setiap orang yang datang di hadirat Yesus pasti ada maunya. Does anyone come to Jesus and say, Jesus, I only want you? Adakah orang-orang yang datang di hadirat Yesus dan berkata, aku cuma mau Engkau, Yesus? How many of us actually come before the Lord and say, Jesus, you are more than enough for me? Seberapa banyak di antara kita sewaktu kita datang di hadirat Tuhan, di hadirat Yesus dan berkata, cuma Engkau yang aku perlukan, How cuma many of Engkau us? yang aku mau. How many of us love Him and trust Him enough to say, Lord, you are all that I need. I don't need anything else. Seberapa banyak di antara kita yang begitu yakin atas penyediaan Dia, sehingga engkau masuk di hadiratnya, engkau berani berkata, Tuhan, aku enggak perlu apapun, aku cuma perlu Engkau. You know, when I thought about this, everyone that comes to Jesus only wants something from Him. That is very, very sad. Sewaktu aku berpikir sejenak, aku rasa ini adalah suatu hal yang cukup menyedihkan, ya. So my friends, I just want to encourage all of you today, when we come before the Lord, let us just say to Him, Jesus, you are all that I want, you are all that I need. I don't want anything else, I don't need anything else, regardless of the situation, you are more than enough. Saudara, saya mau menguatkan saudara yang ada di sini. Bisakah sewaktu kita datang di hadirat Tuhan, sewaktu kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak perlu apa-apa lagi kok. Ada Engkau sudah cukup bagiku. Engkau segala-galanya bagiku. Dan cuman Engkaulah yang aku mau. Sebab aku tahu ada Engkau, aku memiliki semuanya. Because we know when we seek Him first, everything else will be given to us. Sebab engkau harus tahu, sewaktu engkau mencari Dia terlebih dahulu, segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. So are we spiritually mature enough to pray in such a manner? Apakah kita bisa dewasa secara rohani sehingga bahkan doa kita pun berubah? Are we spiritually mature enough to say, Jesus, I trust you? Apakah kita bisa bangkit dewasa secara rohani sewaktu kita berdoa kepada Tuhan, cukup berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku cuma mau Engkau, Tuhan, tidak ada lain-lainnya. So my friends, remember, I'm not saying that when you ask something from Jesus, it is wrong, okay? Ingat saudara, aku tidak berkata kalau engkau minta sesuatu itu salah. Aku tidak berkata seperti ini. You can ask Jesus for things, Engkau boleh minta, but will you make the paradigm shift today? tetapi boleh nggak engkau merubah paradigma pemikiranmu hari ini? Will you come to Jesus and just ask for Jesus? Boleh nggak engkau datang di hadirat Tuhan, cuman minta hadiratnya? Now let us move on to Hebrews chapter 10 verse 23. It says, let us seize and hold tightly the confession of our hope without wavering, for He who promised
is reliable and trustworthy and faithful to His word. Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang dalam pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya bisa diandalkan dan setia kepada firman-Nya. Many people, when they read the Bible, they take it out of context. Banyak sekali orang baca firman Tuhan, mereka nggak ngerti, dan setelah itu mereka ambil pengertiannya di luar dari keharusan konteksnya. We know because they say things like, yes, God is faithful, He will surely deliver. Sebab banyak sekali orang berkata seperti ini, iya, Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan melepaskanku karena Dia setia kepadaku. Because He is so faithful, He will do it for me. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia, artinya Dia pasti akan setia kepadaku. My friends, it is time for us to be aware of this fact. Saudara, tolong belajar Alkitab dengan benar, berubah paradigma. Hari ini kita mau belajar kebenarannya di mana. Please read the context of the scripture very carefully. Tolong baca baik-baik firman ini. God is saying, I'm faithful to my word. Tuhan berkata, Dia bisa diandalkan dan Dia itu setianya kepada firman-Nya. I'm reliable and faithful and will keep my promise according to my word, not according to your demands. Dia berkata Dia bisa diandalkan. Dia yang sudah menjanjikannya sesuai dengan firman-Nya akan setia kepada firman-Nya, bukan setia kepada kemauanmu. So today we can confirm that God is faithful, but He does not have to give us whatever we demand. Jadi dari sini kita bisa mempelajari, iya Tuhan setia, tetapi bukan dengan permintaanmu. Dia setianya adalah terhadap firman-Nya yang sudah dijanjikan kepadamu lewat firman-Nya. God is not obligated and He does not owe us anything, so we are not entitled. Jadi Dia tidak berkewajiban menjawab semua permintaanmu dan doamu. Dia cuma berkewajiban terhadap firman-Nya. So remember my friends, God is only obligated to His word. Jadi Tuhan berkewajiban terhadap firman-Nya, setia kepada firman-Nya. So here is the key point. This is very important, my friends. Ini sangat penting ya. Ini kunci terobosan. Dengar baik-baik, dicatat saudara. If you want to enjoy His blessing and His benefits, you stick to obeying His word and His teaching. Nah, Tuhan itu setianya cuman di firman-Nya. Jikalau engkau mau menikmati berkat-Nya, jikalau engkau mau menikmati keuntungannya, engkau harus masuk taat kepada firman-Nya, biar janjinya, berkat-Nya bisa terjadi di dalam kehidupanmu. God will bless you and me according to the promise of His word. Sebab Tuhan akan memberkatimu dan memberkatiku sesuai dengan firman-Nya. Now you understand why God does not make empty promises? Bisa mengerti kenapa Tuhan gak pernah janji kosong? So my friends, please stop being angry with God. Saudara, jikalau masih ada orang yang being- ngambek sama Tuhan, yang marah sama Tuhan, tolong berhentilah. Stop being frustrated with Him. Tolong jangan lagi marah atau menuduh Tuhan melakukan yang tidak layak. If you want to be angry, go and hold those people that promise you accountable. Ya, kita jangan marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berjanji yang enggak kepada kita. Manusia yang sembarangan menjanjikan dengan nama Tuhan kepada kita. Many of these people, they make empty promises to you in the name of Jesus. Banyak sekali orang-orang yang menjanji setinggi gunung kepadamu dengan memakai nama Yesus. So go and be angry with those people
that spoke lies to you and promised you lies in your face. Kalau you marah kepada orang-orang yang janji-janji setinggi gunung kepadamu dengan memakai Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Go and be angry with all these false teachers and false prophets that give you false hope. You mau marah-marahin deh, itu nabi palsu, itu pengajar palsu yang sembarangan membuat engkau sesat dan memberikan kepadamu janji-janji yang enggak-enggak. These are the people that gave you false promises on healing and prosperity. Orang-orang yang menjanjikan kepadamu, pasti Tuhan akan menyembuhkanmu, pasti. These are the people that betrayed your trust and cheated you. Orang-orang yang mengkhianati kepercayaanmu dan menipumu. In your helplessness and in your desperation, you believed them and they took advantage of you and cheated you. Ya, di dalam ketidakberdayaanmu, engkau memilih untuk percaya kepada dia dan dia menipumu. Many who are sick or have family members that are sick, they go to all these false teachers and false religion that promise them by the stripes of Christ you will be healed, but they die. Banyak sekali orang-orang yang anaknya sakit, yang suami atau istrinya sakit, atau dia sendiri sakit. Mereka pergi mengejar, mencari-cari orang yang menjanjikan, pokoknya oleh bilurnya engkau sembuh, pokoknya oleh orang bilurnya engkau sembuh. Terus anaknya mati, gimana? Siapa yang harus kita salahkan? So my friends, let us stop saying that we are angry with God when we ourselves foolishly choose to trust and believe in the lies of men, of all these false teachers and false prophets, and willfully choose to reject the truth. Tolonglah, berhentilah marah kepada Tuhan, karena itu adalah kebodohan kita sendiri juga kok. Kita sendiri yang memilih mau percaya kepada orang-orang, dan kita sendiri yang juga mau menolak kebenaran yang sudah ada di firman Tuhan. So all of us at RGM must be aware that God will fulfill His promise according to His purpose and His word. Saudara-saudariku yang ada di RGM, ingat, Tuhan akan menggenapi semua tujuannya, janjinya, sesuai dengan firman-Nya. Just like Job, our duty is to say, I accept my portion when we are going through difficulties, trials, and challenges. Yang tadi itu adalah bagian Tuhan. Apa sih bagian kita? Sama seperti Ayub. Apapun yang terjadi, kita tidak menyalahkan Tuhan dan berkata, aku menerima bagian dan porsiku. There's no point to get angry and to cry out. We can only say, Lord, your will be done and I accept my portion. Jangan lagi marah kepada Tuhan, tetapi berkatalah, aku mau menerima bagianku. Only those people who are insolent, who are foolish, who are tyrants, okay? They will go on to blame God because they got no one else to blame. Cuman orang-orang yang kurang ajar, yang bodoh, yang lalim, mereka akan memilih untuk marah kepada Tuhan. Many of these people who are so-called Christians, when they don't get what they want, when their prayers are not answered, they get upset, they get frustrated. They end up being very bitter with God. Kristen loh. Sewaktu doa mereka tidak terkabul, apa yang mereka inginkan tidak dapat, mereka menjadi marah kepada Tuhan dan akhirnya mereka menjadi kepahitan di dalam kehidupan mereka. So remember my friends, God did not make any promises to anyone. Empty promises, I mean. Ingat saudara, Tuhan tidak janji kosong. He spoke His promises according to His word. Janjinya ada dan sesuai dengan firman-Nya. So remember, God owes us nothing. Ingat, Tuhan tidak berutang kepada kita. As you have all heard our dear brother Henry's testimony, banyak di sini yang sudah mendengar kesaksian saudara Henry, ya, itu di waktu Natal. You see, when his baby girl passed away, sewaktu putrinya yang masih bayi meninggal, he never blamed God. Dia nggak pernah marah kepada Tuhan. His precious daughter was taken from him. Satu-satu perempuan, bayi, meninggal, diambil dari dia. He never banged the table and get angry with God and demand answers from God. Dia nggak pernah marah dan menuntut
Tuhan memberi dia jawaban. He only said, Lord, your will be done. Dia cuman berkata, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. But help me, Lord. Heal me from the pain. Tetapi tolonglah aku Tuhan, sembuhkan aku dari kesakitan hatiku. You know, when the Lord spoke to him, the Lord said, is your heart painful? Dan Tuhan berkata kepada dia, hatimu sakit? And he says to the Lord, yes, Lord, my heart is very Dia painful. berkata, iya Tuhan, hatiku sangat sakit. So the Lord said to him, now you know how I feel when my children die every Dan day. Tuhan berkata, hatiku juga sangat sakit melihat anak-anakku karena tidak mau taat kepadaku menuju kebinasaan. When they choose to love the world, to chase after the world, and to give up on me. Sewaktu mereka memilih mengejar hal-hal dunia ini, memuaskan hawa nafsu mereka, dan tidak mau lagi aku. And these are the disobedient that will perish in the fire. Inilah orang-orang yang tidak taat yang akan binasa. So when he saw the grief of the father, Sewaktu Pak Henry melihat bagaimana hati seorang Allah Bapa, he went out and started winning souls for the Lord. mulai itu daripada menangisi bayinya yang pergi, dia malahan pergi menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Yesus Kristus. Instead of feeling sad or depressed or discouraged, he went out and he continued to serve God faithfully. Daripada dia sedih terus, marah terus, dia tidak menghabiskan waktunya untuk itu. Malah dia pergi menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil dan menyelamatkan orang-orang. So remember, my friends, we are not entitled. God does not owe us anything. Ingat saudara, kita itu tidak berhak dan Tuhan itu tidak berutang kepada kita. And remember, God is not faithful to us. He's faithful to His word. Dan ingat saudara, Tuhan bukan setia kepada kita perorangan. Dia setia kepada firman-Nya. Philippians 4, reading from verse 6 to 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, with definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Janganlah kamu ketakutan, khawatir atau gelisah tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan akan menjadi milikmu dan keyakinan akan keselamatanmu nyata oleh karena Yesus Kristus. Sebab itu engkau tidak lagi takut, sebaliknya merasa puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini apapun itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So my friends, I just want to draw your attention to this portion where it says, being content with its earthly lot of whatever sort that is. Saudara, saya mau engkau fokus kepada satu ini, merasa puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini apapun itu. So what is God saying to us? Apa sih yang Tuhan maksudkan di sini? Learn to accept your portion. Belajarlah menerima bagian dan porsimu. Whatever is the situation, Apapun situasinya itu, whatever is the circumstance, apapun kondisinya, learn to give thanks. belajarlah mengucap syukur. When you accept your portion, Jikalau engkau menerima bagian dan porsimu, this is the promise. ini janji Tuhan. He says, my peace Dia will berkata, guard your heart. Dia berkata, damai sejahteraku yang melampaui segala akal akan memeliharamu. So what is the key point that we learn today here? Kunci apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Without the ability
to accept our portion, we will never experience shalom. Jikalau engkau tidak pernah merasa puas terhadap bagian dan porsimu, nggak mungkin engkau akan hidup damai. Without accepting our portion, we can never have His shalom peace. Jikalau engkau tidak pernah puas terhadap porsimu, bagianmu, nggak mungkin engkau akan mendapatkan damai sejahtera dari Kristus. When we learn to trust Him and to obey, we will say, Lord, I will accept my portion, and from there, we will experience His divine peace. Sewaktu engkau belajar taat kepadanya dan percaya kepadanya dan menerima semua bagian dan porsimu, disitulah engkau akan menikmati damai sejahtera dari Dia. So this is what we are seeing today in this modern age. Kita sedang melihat ya zaman now. The covetous and the greedy, they will never experience Orang peace. yang serakah dan iri hati nggak mungkin bisa hidup punya damai. When they go into social media, when they look at what their friends have and they don't have, they start to have unrealistic expectations. Lihat aja, sewaktu mereka buka sosial media, mereka banding-bandingin orang punya apa, mereka tidak punya apa. Mereka mulai depresi. When they start to compare and start to desire what others have and they cannot achieve it, they go into depression. Sewaktu mereka mulai menginginkan hal-hal yang orang lain punya, yang mereka tidak punya, disitulah mereka jatuh di dalam depresi. So this is what happens when you don't know how to accept your portion. Inilah orang-orang yang akan depresi, tidak akan damai sewaktu mereka tidak pernah menerima bagian dan porsi mereka sendiri. Even for myself, when I have to battle cancer for 10 years, I never twist God's arm and say, you must heal me. Sama seperti saya, 10 tahun berjuang melawan kanker, aku nggak pernah maksa kehendak Tuhan, kau harus menyembuhkan aku. I only say to Him, Lord, let your will be done. I will accept my portion. Aku cuman berkata, biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu di dalam diriku. Aku menerima bagian dan porsiku. I make sure when I pray, I never complain. Aku pastikan sewaktu aku berdoa, aku tidak menggerutu. I never demand. Aku tidak nuntut. I only say, Lord, have your way. Aku cuman berkata, Tuhan, suka-sukamu. If you heal me, hallelujah. Jikalau engkau sembuhkan aku, terpujilah namamu. But even if I'm not healed, I will still praise you. Bahkan jikalau engkau tidak menyembuhkan aku, tetap terpujilah namamu. And even if I have to die, I will die praising you. Dan bahkan jikalau aku harus mati, aku akan mati memuji namamu. So my friends, that is called accepting your portion. Inilah artinya menerima, puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini, apapun itu. That is what I call trusting in Jesus with all your heart. Inilah yang dimaksudkan, percayalah kepada Tuhanmu dengan segenap hatimu. So now you see, if I cannot do it, if I cannot live it, I cannot preach it. Lihat saudara, kalau aku nggak bisa melakukan, aku tidak bisa mengajarkan. But here's the encouragement, my friends. Saya cuma mau menguatkan saudara. If I can do it, so can all of you. Jikalau aku bisa melakukan, engkau pasti juga bisa melakukan. Because His Holy Spirit is in you. Sebab Roh Kudusnya akan memampukanmu. And He will empower you to be victorious. Dia akan memperlengkapimu sehingga engkau hidup menjadi umat yang lebih dari So pemenang. be encouraged. Jadi engkau harus kuatkan hatimu. Ayo bangkit. Now let us come to the last portion of scripture in Yeah. Philippians 4, reading from verse 12 to 13. Firman terakhir, Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Aku tahu apa itu hidup berkekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, aku sudah menemukan rahasia kehidupan ini. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
So when we understand this portion of scripture correctly, we will not make the mistake to think that because I have Christ, I can do anything. Sewaktu kita belajar firman ini, kita ngerti ya, bukan maksudnya begini loh. Dengan Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara, bukan begitu loh. It is not that God give us strength to achieve and accomplish anything. Nah, banyak orang ya nggak ngerti firman ini. Mereka berpikir Tuhan akan membuat mereka sanggup melakukan segala perkara. When Paul says, I can do everything through Christ who strengthened me, Tetapi sewaktu Paulus berkata, di dalam Dia dapat kutanggung segala perkara, this is what he means. artinya ini loh. I believe that God or Jesus has given me the sufficient grace and the spiritual strength to endure hardship and suffering. Yang dimaksudkan Paulus ini adalah Tuhan sudah memberikan cukup bagi aku kasih karunia dan Roh Kudusnya untuk memampukan aku maupun aku jikalau kelaparan, sengsara. So we cannot just take verse 13 and declare verse 13 and expect that we can accomplish anything in the name of Jesus. Banyak sekali orang yang nggak ngerti firman ini, mereka comot ayat 13 dan mendeklarasikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mereka nggak membaca ayat 12. You cannot say I will be top of the class or the richest businessman because I can do all things through Christ who strengthened me. Makanya engkau nggak bisa comot yang satu ini dan mendeklarasikan pokoknya aku akan jadi orang terkaya di dunia sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu salah saudara. Before you quote verse 13, you must understand verse 12. Sebelum engkau ngutip ayat 13, tolong baca dulu ayat 12 isinya apa. Jesus give us the strength to overcome pain and suffering and hardship. Dia ayat 12 itu di dalam kelaparan loh. Ini pesengsaraan loh. Makanya baru ada ayat 13 dikatakan engkau sanggup. Segala perkara engkau sanggup menanggungnya sebab Dia sudah memberikan kekuatan kepadamu. So that is the context of the scripture. Ini loh konteks dari firman ini, tolong jangan lagi dicomot-comot. So as we conclude today's session, I just want to remind all of us, please do not be deceived anymore by all this false teaching, my dear brothers and sisters. Ya, saya mau tutup dan saya mau tolonglah saudara-saudari, jangan lagi disesatkan, jangan lagi menyesatkan dirimu sendiri. Let us be reconciled to God, let us come back to Him and not be angry anymore. Ayo, berdamailah kepada Tuhan. Kalau masih ada yang marah, ngambek sama Tuhan, nyalain Tuhan, janganlah. Berdamailah kepada Tuhan. Let us obey His word and His teaching and His laws. Ayo, taat kepadanya, ya, taat kepada aturannya. We must learn to be humble when we approach Him in prayer. Kita harus belajar merendahkan hati dan datang di hadiratnya dengan doa. So if you are willing to make that paradigm shift, when you come before the Lord this time around, learn to say, Lord, what can I do to please your heart? Boleh nggak engkau merubah paradigma pemikiranmu dan mulai hari ini, sewaktu engkau berdoa, doalah seperti ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sehingga hidupku berkenan kepadamu? Instead of keep asking for blessings and miracles, let us come before the Lord and say, Jesus, you are more than enough for me. Daripada minta berkat terus, minta ini, minta itu terus, boleh nggak kita minta kepada Tuhan begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan sehingga hidupku memberkati-Mu? Instead of demanding and keep saying, give me this, give me that, let us learn to say, Lord, why don't you help me to be a blessing to you and to be a blessing to all my family and loved ones? Daripada minta ini, minta itu terus, boleh nggak kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajarilah aku bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi keluargaku, bagi pasanganku, bagi orang-orang sekelilingku.
Let us pray. Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your precious words this evening. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. We thank you for teaching us your truth. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami kebenaran. Please take away all the misunderstanding, all the lies and deception from the evil one. Tolonglah singkirkan semua kedustaan, semua yang kami belajar selama ini yang salah. Remove away from us all these false teaching, Lord. Iya Tuhan, singkirkan semua yang salah yang menyesatkan kami ya Tuhan. And let us be convicted by your Holy Spirit. Dan biar kami diinsyafkan oleh Roh Kudus-Mu. To learn the truth and to practice your commands. Biar kami bisa mempraktekkan kebenaran dan hidup selalu di dalam aturan-Mu. We thank you that you strengthen us and you encourage us, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menguatkan kami dan Engkau akan membangkitkan kami. We thank you for your provision and your breakthrough in Jesus' mighty name. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyediakan buat setiap kami. Dan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan terobosan. And all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama Amen. yang percaya kami katakan, Amin. Amin.